Dari bengkel balik, dia tahu istrinya susah bakar, baru dia lapor ke RT. Pak RT, istri aku meninggal kayaknya. Di mana udah dibunuh orang. Pak RT, istri saya dibunuh. Detik-detik suami di Macan Lindungan temukan istri dan anaknya tewas di rumah. Warga di Jalan Macan Lindungan, Kelurahan Bukit Baru, Palembang, dihebohkan dengan ibu dan anaknya ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya, Senin, tanggal 15 April tahun 2024 pagi. Kedua korban tewas ditemukan dengan kondisi bersimbah darah. Korban tewas bernama Wasila 40 tahun yang ditemukan tewas di garasi serta putrinya FA 16 tahun ditemukan tewas di dalam kamar. Sutoro, Ketua RT 3 Kelurahan Bukit Baru mengatakan jenazah kedua korban pertama kali ditemukan oleh Kurniawan, suami atau kepala keluarga tersebut. Kurniawan nelpon saya, Pak RT, istri saya meninggal kayaknya dibunuh orang, ujar Sutoro menirukan ucapan suami korban. Saat kejadian, Wasila sedang bersama dua anaknya sedang berada di rumah sementara sang suami pergi ke bengkelnya. Saya dapat kabar ini dari suaminya, ujar Sutoro. Kata Sutoro, suami korban sempat mengaku mendapat telepon dari istrinya yang meminta tolong. Setelah pulang, suami korban mendapati anak dan istrinya sudah tergeletak bersimbah darah. Istrinya nelpon suami teriak-teriak minta tolong, saya tidak tahu lebih jelasnya sama suami yang terima telepon itu, saya tahunya suami korban dari bengkel, tahu istrinya sudah terkapar baru dia telepon RT, ujarnya. Menurut Sutoro, ditemukan juga barang bukti berupa benda tumpul yang bersimbah darah di lokasi kejadian. Belum tahu ada barang hilang atau tidak tapi yang jelas benda tumpul dengan bercak darah di lokasi, ujarnya. Di sisi lain, Kapolrestabes Palembang Kombes Haryo Sugihartono memastikan ibu dan anak yang tewas di rumah di Jalan Macan Lindungan merupakan korban pembunuhan. Kombes Haryo menjelaskan dua orang yang ditemukan tewas adalah seorang ibu bernama Wasila 40 tahun dan anak perempuannya inisial FA 16 tahun. Ternyata ada satu anak laki-laki korban yang melihat peristiwa itu dan dalam kondisi selamat. Anak korban yang laki-laki sempat kontak dengan pelaku, anak tersebut sempat melihat perawakan korban, namun tidak mengenali pelaku, ungkap Kombes Haryo. Dari keterangan anak korban, pelaku hanya satu orang dan pembunuhan itu dilakukan seorang diri. Kombes Haryo berharap keterangan korban selamat bisa menjadi petunjuk. Kombes Haryo mengungkap pihaknya sudah menemukan CCTV di rumah korban namun tidak berfungsi dengan baik. Terkait motif pembunuhan, Kombes Haryo mengatakan masih dalam proses penyelidikan. Barang bukti yang diamankan berupa pengki yang masih menempel di bagian tubuh korban dan pisau dapur penuh dengan darah, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.